warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bareng Tom di Vlog Channel. Oke teman-teman, kali ini gue ditemani dari tim gue. Di sini ada gue, sini kita mau bicara santai, ngobrol santai aja. Ngobrol tentang kehidupan, entah pokoknya apa nih lah, kehidupan, kekayaan, apapun itu lah. Pokoknya kita hidup santai lah, ngobrol santai. Kita ngobrolin masalah kehidupan. Kita ngobrol apa aja ya, mau kehidupan, harta, wanita, apa itu ya, mencakup semua kehidupan ya. Tapi satu, kita ada menyinggung siapapun pihak luar sana. Kita hanya sharing saja. Oke, kalau untuk orang ini apa sih kehidupan itu apa sih? Hidup, filosofi dari hidup apa sih? Boleh. Kenapa ngelamar gue? Ya udah. Ayolah, boleh. Hidup itu sebenarnya cuma satu kali. Jadi yang namanya hidup seperti apa ya, kalau kita bilang air ya, air mengalir dari di sana itu kayak seperti kita ikutin aja alir apa airnya, ada ombak di situ, itu cobaan. Jangan kita ngelak, terjang ombak itu banyak sekali, dan yang kekal nanti di padang mahsyar. Jadi hidup jangan ada kata-kata gue capek sama hidup itu, nggak ada yang capek. Putus asa. Hidup jalan hidup ini karena hidup adalah sebuah arti kehidupan. Nanti kita akan bertemu sama sang penciptanya. Jadi tetap ya arah hidup itu filosofi. Jadi menurut lo kesimpulan yang gue ambil nih, jadi hidup tuh nggak usah neko-neko. Hidup tuh biasa aja lah. Apa adanya aja. Ya, apa adanya. Toh ujungnya tetap menuju ke kematian. Sana juga. Kalau buat lo tadi, Gua hidup itu ya yang buat gue itu hidup gua harus berbuat kebaikan, karena pada dasarnya setiap manusia itu diciptakan di dunia ini untuk berbuat kebaikan. Hidup itu kebaikan buat gua. Simpel. jadi kesimpulan dari lo yang berangkum ya. Jadi kehidupan sama ya kayak ini. Nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam. Karena berbuat baik lah ya. Utamakan untuk berbuat baik. Karena kapanpun kita bisa. Betul. Serius banget, lu kan tahu bener lah, gua kan serius banget. Kalau menurut gue itu apa ya? Kehidupan. Jadi gini loh, hidup ulang ya. Jadi kehidupan itu hidup kita itu bagian dari iman. Karena kehidupan itu kan salah satu rukun dari iman. Rukun iman yang kan percaya akan takdir baik dan buruk. Dimana kita harus mempercayai dalam kehidupan ini akan ada takdir untuk kita, akan ada takdir baik dan takdir buruk. Dan sesungguhnya hidup itu dia tuh berkala. Maksudnya dia tuh ada sebelum kita hidup di dunia ini, kita sebelumnya ada hidup di alam ruh, hidup di dunia, setelah dunia nanti kita bakal abadi kehidupan yang selamanya itu di akhirat. Karena di doa pun kita dituntut untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Itu salah satu doa satu jagat. Benar nggak? Betul. Maka dari itu kalau buat gue sih, buat teman-teman, hidup tujuannya satu, bahagia. Jangan lupa bahagia. Gimana pun lo dicoba apapun itu, lo harus tetap bahagia. Yang raih bahagia di dunia dan akhirat. Karena kalau lo kejar dunia doang, ya otomatis akhirat yang itu guys. Betul nggak? Oke, ya. That's right. Ya. Coba dong, ya kan? Sekarang gini loh. Contoh, misalkan lo kaya nih, lo neko-neko, apa sih yang lo bawa dari kekayaan lo? Nggak ada kan? Tapi orang kaya juga kadang nggak pasti bahagia. Betul. Orang kaya tidak pasti bahagia. Gila, jelas. Gila, belum tentu kebahagiaan. Justru gini loh, kalau menurut gue juga memang apa sih yang lo sombongin dari kekayaan lo? Apa sih yang lo sombongin dari harta lo?
kunci bahagia itu satu loh sebenarnya. Apa tuh? Hah? Apa ya? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Wih masa. Itu bagian. Itu bagian dari kebahagiaan. Karena yang dibawa itu Bagian yang dibawa itu cuma amal kebaikan Wis. dan ibadah kita. Iya. Apalagi iPhone 12. Bawa nggak? Ini enggak. Hah? Apapun itu harta ya. Motor. Mobil. Mau dikubur bareng nggak mau. Karena gini loh, buat teman-teman ya kan ada orang kan gini loh. Banyak yang solid ya teman-teman. Banyak orang yang terus kata-kata gitu. Dia sampai jatuh, sampai bunuh diri, Putus asa ya. bener-bener yang down lah ya kan. Buat apa sih gue, buat apa gue hidup, buat apa gue hidup gitu kan. Tapi mungkin itu salah satu cobaan ya. Kita bisa lalui apa kali itu. Iya. Itu ibadah yang bilang ombak. Bukan cobaan sebenarnya. Apa Sebenarnya gini, dong? itu buat itu takdir. Lu sebagai manusia ya, kita sebagai manusia nikmati jalani apa yang Tuhan berikan. Betul. Karena sesungguhnya cobaan yang Tuhan berikan kepada kita semua itu Tuhanlah yang maha tahu. Karena sesungguhnya cobaan yang diberikan kepada kita itu sesuai porsi kita, nggak mungkin Nggak lebih ya? nggak lebih. Kita punya porsi dicoba seperti ini. Mungkin lo pernah punya cobaan dalam hidup lo, misalkan sorry apa ya, kira-kira lo menurut lo yang tiba-tiba ada hikmahnya. Coba lihat kita, apa kehidupan lo kayak yang menurut lo sempat menyalahkan apa sih hidup terus ada, tapi ternyata itu ada hikmahnya bang. Ada nggak? Contoh. Kalau gue sih nggak pernah ada berpikiran untuk apa sih gue itu tuh buat gagal segala macam. Tapi ada satu kejadian yang bikin gue dulu sempat drop itu waktu nyokap meninggal. Penyesalan lah ya. Menyesal. Iya. Kenapa kok nyokap gue duluan gitu kan? Gitu. Di saat gue juga masih butuh orang tua ibaratnya kan gitu. Belum nikah. Jadi kalau lu ditinggal sama orang tua lo, itu di saat lu lagi sendiri, udah kerja. Masih Udah buat, kerja, tapi SMA udah melewati lah ya, masa-masa remaja. 2009 gue. Udah mulai kerja sih tuh. Itu cobaan itu. Iya. Sempat nyalahin hidup lo. Sempet kok kenapa ya gue begini nggak tahu aku. Wah, jadi kan ya akhirnya hikmahnya mungkin ya Allah lebih sayang sama nyokap, akhirnya nyokap diambil duluan, menghadap Allah duluan supaya bukan kan nyokap waktu itu sama kita lagi sakit juga sih, jadi ada sakit jantung perawatan gitu. Tapi mungkin gue bener-bener kali ini mungkin ini yang terbaik yang dikasih Allah jalani supaya nyokap enggak ngerasain kesakitan yang dialaminya, mungkin kayak gitu. Jadi hikmahnya buat lo? Ya, gue harus saat itu gue harus benar-benar jadi anak yang bisa mandiri, bisa bangkit lagi dan bisa berguna lagi buat orang lain. Betul. Gua ambil poin. Jadi hikmah dari Ali itu dia bisa lebih dewasa karena kan maaf ya, Allah lebih tahu lah, Tuhan lebih tahu. Yeah. Kadar manusia itu kayak gimana. Seandainya mungkin kita bicara kalau seandainya masih dikasih itu, otomatis kan Ali udah punya keluarga, mungkin bakalan melalaikan orang tua, ya kan? Dibagi-bagi. Ya kan? Tapi kan otomatis Tuhan udah bisa ya, oh hari posisi kayak gini itu lebih harus condong ke anak, ngurus anak sama ngurus istri, mungkin ya kalau nanti sama lagi nikah tiba-tiba ibunda sakit, tapi kalau harus ngurus kanan kiri kan mungkin pusing. Allah lebih tahu lah ya, hikmahnya mungkin. Tapi intinya sih gue lebih bisa dewasa menyikapi hidup gitu, bisa nerima gitu. Oke. Kalau lo apa aja yang bisa sambil lo putus asa? Gua ada satu poin. Ini udah ditinggal ibunya ya. Bagi kalian yang masih punya ibu, Nah, sayangin orang tua. kebahagiaan gak usah. Kebahagiaan tuh gak ada di luar. Cukup satu. Sayangi ibu. Orang tua. Orang tua, ayah dan ibu, terutama ibu baru ayah. Ibu ayah. Karena surga di bawah telapak kaki. Jangan sampai ada penyesalan. Gua nggak ada Di saat duit. orang tua lu nggak ada. Nih, lu gak ada duit nih. Gua hancur. Semuanya hancur. Terus apa yang harus kita bikin? Berdoa sama yang maha kuasa, bahagiain. Baru ayah. Dua-duanya penting. Jadi anak harus patuh berbakti kepada orang tua. karena ridhonya orang tua, ridhonya Tidak Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Catat. Satu lagi hikmah dari lu perjalanan hidup lo, lu pernah nggak putus asa, lu pernah hidup, terus sampai lo bikin down, sampai lo nggak percaya, kayaknya gue lebih nggak usah hidup aku. Lebih gue berpikir terus sempat menyalahkan keadaan, terus ternyata oh ini hikmahnya. Ada nggak momen kayak gitu? Momen sebelum nikah sih mungkin dulu ada gitu. Problem bisa dibilang broken home kan. Jadi Keluarga ya. nah jadi nggak mungkin dipublikasi. Nah, iya lepas aja kira yang bisa lo saring, yang lo keluarin apa? Ada problem di keluarga itu yang mengakibatkan saya untuk keluar. Pada saat itu bingung kan, ngapain? Mau bunuh diri? Saya. Tapi ya itulah makanya kita lihatnya ke depan. Boleh lihat ke belakang. Jadi wah sakit kan. Broken home itu sakit. Ya. Apa yang kita harus perbuat? Jangan mengakhiri hidup. Itu sesuatu hal yang dilakukan. Tapi kita lihat lagi ke depan. Cari uang untuk membahagiakan yang sudah menzolimi kita. Tapi yang benar kita sama maaf ya. Alhamdulillah kan sekarang bisa keluar dari rumah, bisa putus asa, ketemu seseorang istri dulu dan menjadi mualaf. Iya guys. Sebelumnya gua Ini hikmahnya. cari hidayah dari Allah, merawati istri juga ya bersama. Itu sih hikmah yang paling the best. Wah, parah dong. Melawan sampai alhamdulillah ya. Terus tiba-tiba dengan kejadian keluar dari rumah, terus ketemu istri, dapat anak, rahmat dari dia kan, rahmat dari Allah kan, punya istri, punya anak dan akhirnya sekarang gimana? Itulah hikmah dari Betul. buat teman-teman sekalian nih ya. Ini kan Pelajaran nih, jangan putus asa kalau mengalami masalah. Tetap kalian harus tetap satu, itu jangan lupa berdoa dimanapun kalian berada, kapanpun ya kan, di saat kalian lagi susah, lagi senang, lagi bahagia, lagi selalu kalian harus selalu berdoa ya kan? Sebejat apapun hidup lo, jangan lupa jangan lupa sholat dan doa. Sebejat apapun. Iya, Karena Allah nggak melihat dari bejatnya, iya, dilihat dari ini loh kan gitu, kita mau lu mau nakal kayak apapun, mau ngapain sekarang nih, sekarang lu udah nakal ini nggak? Sering. Nah, sekarang kalau orang semua pengen kita nakal, Nakal. kan? Kita berbaju lah, apapun itu lah ya. Tapi tetap kita, tuntutan kita sebagai apa ya? Oke, kita ini semua muslim. Tapi kayaknya sekarang kalau kita cuma nakal doang, nggak ada bimbing, kan? Makanya kita harus tetap ikut aturan lah. Kita harus menjalankan rukun Islam, benar nggak? Sholat, ini puasa. Nah, misalnya kita ada real, ada jalurnya gitu. Baik lagi ke ajaran agama. Jadi kembali ke Tuhan lah. Ya. Nah, Tetap, lu mau bekerja mungkin ada satu ingat posisi kita sebagai manusia. Kita diciptakan tuh nggak ada apa-apanya, nggak ada ya. Tetap kita sebagai manusia diciptakan ini ialah, asal tahu loh, kita di dunia ini apa sih sebenarnya tujuan Tuhan nih, tujuan Allah menciptakan kita di dunia itu apa coba menurut gua nanya? Allah menciptakan manusia itu diturunkan ke bumi, itu fungsinya apa bukan? basicnya sih, ya yang gua tahu dari ajaran agama gua ya, basicnya ya, kita harus mengakui dan menyembah Allah itu di agama Islam ya, basicnya. Jadi ini menurut lo, kalau Allah menciptakan manusia diturunkan ke bumi ini, ya kan? Untuk Pada Allah. jadi tetap ingat pada Allah ya, kalau lo lah ya. pasti ada baik dan buruk. Jadi Allah menurunkan manusia ke bumi ini fungsinya apa? Kan sebelum turunkan ke bumi sudah ditulis kita akan ngapain. Oke. Di tulisan itu semua ya mungkin
manusia itu sempurna, tidak menjalankan dosa. Betul. Jadi fungsi manusia Ada baik, ada buruk, dan akan kembali lagi kepada yang maha kuasa. di dunia ini. Ya. Sama ya, sama kesimpulan kita Tapi ini. ini gua ambil gue kesimpulan dari mereka dan dari gue sendiri. Allah, Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ke bumi ini itu ada dasarnya. Kita sebagai khalifah di bumi, kita yang mengatur bumi. Ya kan? Apapun yang ada di bumi, apapun yang ada di dunia ini, silakan ambil, rangkum, baiknya gimana, pelajari apapun itu, ya kan? Bisa berbuat belajar dari situasi alam, ya kan? Gimana baik kita menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang buruk, ya kan? Semua tergantung dari kita. Tapi tetap kita harus kembali ke la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iya, mantap. Wah, berat Ternyata guys ya. Atau ini masalah agama nih kata. Nih. Mau ada lagi ya? ini satu poin sih, seberapa banyak uang yang kita cari, ya seberapa banyak uang yang kita cari, jangan lupa beramal. Nah, Karena 1.000 rupiah yang kita dapat itu ada hak orang di sini. Jadi kita nggak bisa makan sendiri. Itu aja intinya. Dosa tentang kehidupan kita sedikit banyaknya kita yang mengerti lah ya tentang porsi lo yang menjalani hari pun sendiri yang menjalani dan lo pun sendiri yang menjalani porsi lo sebagai manusia itu kayak gitu. Kita yang tahu jati diri kita yang bercermin akan diri kita, kekurangan kita, kelebihan kita, dengan gimana baiknya kita, gimana buruknya kita. Tetap satu hal buat teman-teman, kita langsung closing kali ya, kita nggak usah lama-lama lagi, mungkin kita ngobrol santai tentang kehidupan, mungkin dari semua rangkuman itu coba buat kita kasih pesan buat teman-teman supaya hidup kita lebih baik, gimana baiknya dan gimana supaya kita tetap kembali di jalan yang lurus. Ada pesan buat siapa dulu? Mau pesan? Paling apapun yang kalian punya, wajar sih kita bangga. Gue punya iPhone, gue punya rumah, gue punya mobil, motor, perusahaan, apapun yang kalian punya, bangga perlu, karena dari hasil sendiri. Jangan pamer, jangan berlebihan, karena itu kalian punya iPhone, kalian punya ini, tapi di atas kalian itu pasti ada lagi ya orang yang punya segalanya. Di atas langit masih ada langit. Jadi nggak usah neko-neko jalani hidup dengan sewajarnya aja. Menerima aja. Hari pesan buat teman-teman. gue paling cuma buat nambahin doang lah. Kalau gue udah ngebahas tentang harta kekayaan. Kalau gue sih, kalau gue ibaratnya ya sayangin orang tua lo. Sayangin orang tua lo selagi yang masih punya orang tua, sayangin, jangan sampai pas orang tua lo udah nggak ada baru datang penyesalan, Datang ke makam dan karena waktu kejadian nyokap meninggal ya gue belum bisa berbuat banyak buat, belum bisa ngasih banyak balas budi orang tua aja. Setelah itu ya jadi gitulah, kadang ada penyesalan juga, tapi ya udah kan takdir gue ya harus gue jalanin dulu takdir dulu. Namanya itu aja sih. Pesan dari gue buat teman-teman, sebagai manusia kita jangan pernah berprasangka buruk terhadap pencipta. Apapun yang Tuhan berikan ke kita, terima, ikhlaskan, bertawakal, dan berserah diri. Apapun yang Allah berikan ke kita, itu adalah sesuatu hal yang baik buat kita, ya. Karena gini loh, Tuhan memberikan kita itu bukan kita untuk apa ya, jadi filosofi gimana ya, pokoknya intinya apa yang Tuhan berikan ini ya ini loh kadar lo gitu. Jadi itu aja sih perasaan sebagai manusia, kita harus tetap jangan berprasangka buruk terhadap pencipta kita, satu sama lain. Terima, ikhlas, ya, hidup, bertawakal, berserah diri, apapun itu pokoknya kalian harus tetap satu hal, berbuat baiklah sesama amal. Jika kalian punya harta,
beramal, bersedekah, kan? Ada harta berlebih, berzakatlah dengan zakat harta. Jika kalian tidak bisa mempunyai harta apapun, kalian bisa dengan bantuan di tenaga, ya kan? Pokoknya berbuat baik lah, cari-carilah pahala ya kan? Nih, bagi manusia wajar lah ya. Ada menurut saya. Mungkin yang di luar sana, orang yang mendapat uang lebih banyak, itu Allah melihat dia mampu untuk membahagiakan orang yang di bawah dia. Nah, belum tentu loh orang yang dikasih itu miskin. Nggak semua orang. Ya, sesungguhnya orang miskin pasti ada bahagia. Allah tahu lah, Allah maha tahu lah. Oke guys, masa itu Allah maha kita. Jika kita semuanya dari Ada Katom, dari Ari, dari Bule, tidak ada salah-salah kata atau salah-salah pengungkapan kata atau penyampaian, kita mungkin salah ya sebagai manusia, kita salah lah. Minta maaf, oke. Masih thank you. Terima kasih banyak teman-teman. Thank you udah nyaksiin kita, obrolan kita ini santai-santai. Insya Allah bermanfaat lah ya buat kita. Tidak menyinggung siapapun. Dan kita juga bukan sok alim, tapi kita emang sharing untuk Saya kebaikan. ngobrol aja ya. Jadi ya bukan untuk sok alim. Ya kita bejat kok. Kita Orang Bandung. bajingan kok. Tapi ya udahlah. Semua kembali ke jalan normal. Banyak kita lah teman-teman. Thank you banyak ya penjelasan kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, subscribe, bantu guys ya.